Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan pada Senin 13 Januari 2025 melakukan kunjungan kerja ke Desa Sri Menanti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Agenda utama dalam kunjungan ini adalah melaksanakan panen raya padi, meninjau kondisi swasembada sekaligus memeriksa kondisi jaringan irigasi di kawasan tersebut. Kegiatan panen raya padi berlangsung di hamparan sawah seluas 4 hektar yang telah siap dipanen dengan bantuan 4 unit traktor combine harvester. Lokasi panen ini cukup terpencil dengan akses yang mengharuskan perjalanan 6-7 km dari jalan utama, ditambah berjalan kaki karena sulitnya jalur kendaraan. Dalam kunjungannya, Zulkifli Hasan didampingi sejumlah pejabat penting, termasuk pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Arya Bima, dan pejabat Bupati Banyuasin M. Farid. Zulkifli menyampaikan pemerintah sedang fokus memastikan harga gabah petani tetap stabil selama panen raya. Zulkifli menyebutkan Perum Bulog akan membeli beras dari pabrik yang menyerap gabah petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah atau HPP senilai Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden untuk mencegah harga gabah jatuh selama musim panen raya yang diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan Maret sampai April mendatang. Selain panen raya, Zulkifli Hasan juga memeriksa kondisi jaringan irigasi di Desa Sri Menanti sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan sektor pertanian di wilayah tersebut. Pemerintah berkomitmen memastikan infrastruktur pertanian memadai agar produktivitas petani dapat meningkat. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi produksi padi di daerah-daerah sentra pertanian. Pemerintah sedang menyelesaikan perjanjian antara Bulog dengan pabrik-pabrik beras yang ada di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pemerintah dapat memastikan HPP gabah senilai Rp6.500 tersebut menjelang musim panen raya dapat terwujud. Zulhas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung untuk memastikan harga gabah tetap berada di atas HPP, terutama menjelang dan selama musim panen raya. Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pertanian Zulkifli Hasan tersebut menjadi salah satu tugasnya dalam melakukan kunjungan kerja usai dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin 21 Oktober 2024 lalu, di mana dalam jabatannya tersebut, Zulhas akan membidik swasembada pangan dalam waktu 5 tahun ke depan. Zulkifli Hasan menjadi salah satu orang yang disebut Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan jajaran Kabinet Merah Putih periode 2024 sampai 2029. Total ada 48 menteri, 5 kepala lembaga, dan 56 wakil menteri. Zulhas juga telah mengajukan proposal menyoal swasembada pangan ketika Prabowo Subianto mencalonkan diri pada pemilihan umum presiden. Secara garis besar, proposal swasembada pangan tersebut membagi klaster-klaster pertanian, baik itu padi, jagung, maupun tebu. Lebih jauh, pembagian klaster memungkinkan untuk diterapkan di luar Pulau Jawa. Hal ini karena Jawa telah banyak kekurangan lahan tanam di setiap tahunnya. Menjadi Menko Bidang Pangan mungkin bukan lagi hal baru bagi Zulkifli Hasan, karena sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Maju sejak 15 Juni 2022 yang kala itu menggantikan Muhammad Lutfi. Selama menjadi Mendak, salah satu keberhasilan yang dicapai Zulhas yakni membuat harga minyak goreng menjadi stabil dan kini ia dipercaya untuk menahkodai Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menko Zulhas menyebut Prabowo meminta semua pihak bersatu untuk mewujudkan semua target yang telah ditetapkan sejak awal, sehingga dirinya benar-benar serius dalam mewujudkan hal tersebut. Zulkifli Hasan yang dikenal sebagai politikus di Indonesia ini seakan-akan tidak memiliki banyak seteru politik. Keluasannya yang dimiliki olehnya membuat Zulkifli menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional, hingga sampai dilantik sebagai Ketua MPR periode 2014 sampai 2019 pada usia ke-52 tahun. Tak lama setelah itu dalam Kongres PAN, Zulkifli kemudian terpilih pula menjadi Ketua Umum yang baru, mengalahkan petahana Hatta Rajasa.
Zulkifli Hasan, biasa dipanggil Zulkifli, lahir di Lampung Selatan 17 Mei 1962 dari pasangan Hasan dan Siti Zainab, yang berarti usia Zulhas saat ini yakni 63 tahun. Ia menikahi Soraya dengan dikaruniai 4 orang anak. Masa kecilnya dari SD hingga SMP dihabiskan di Lampung, sedangkan SMA-nya di Jakarta. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan kuliah di Universitas Krishna Dwipayana di Jakarta. Lulus kuliah, ia mulai bekerja membangun perusahaan. Hasilnya, dalam waktu 3 tahun, sudah mendirikan perusahaan dan menjadi presiden direktur dari berbagai perusahaan. Setelah cukup secara ekonomi, dia mulai mencoba di dunia politik. Ia mulai bergabung ke Partai Amanat Nasional atau PAN, karena memiliki ikatan emosional sebagai anggota Ormas Muhammadiyah. PAN sendiri banyak dihuni oleh tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, seperti Amin Rais, pendiri PAN yang juga mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Bahkan dalam perjalanan politiknya tidak hanya ikatan politik yang mengikatnya, melainkan ikatan kekeluargaan juga dia lakukan. Tanggal 8 Oktober 2011, putra Amin Rais, Ahmad Mumtaz Rais, menikah dengan Putri Zulya Safitri, yaitu Putri Zulkifli Hasan. Karir politiknya yang moncer menjadi pengurus PAN, dia terpilih menjadi anggota DPR untuk daerah pemilihan Lampung pada pemilu legislatif 2004 sampai 2009. Sejak itu karirnya terus moncer dan ditunjuk sebagai ketua fraksi PAN DPR RI. Di PAN pun ia juga menjadi sekjen periode 2005 sampai 2010. Zulkifli yang moderat menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY untuk menjadikannya sebagai Menteri Kehutanan periode 2009 sampai 2014. Masa pemerintahan SBY berakhir, Zulkifli mencoba bertarung di pemilu dari Dapil Lampung dan Zul terpilih kembali. Di mana sekarang Zulkifli menjabat sebagai Menko Bidang Pangan, nampak menekuni dan serius memfokuskan pada swasembada pangan. Dalam kunjungannya di Desa Sri Menanti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Zulhas menyebut saat ini panen sudah dimulai dan diperkirakan puncak panen akan terjadi pada Maret sampai April mendatang. Sehingga untuk menjaga harga tidak jatuh, saat ini pihaknya sedang menyelesaikan perjanjian antara Bulog dengan pabrik-pabrik yang ada di seluruh Indonesia. Setelah merampungkan panen raya tersebut, Zulhas dan rombongan tak lupa menyapa para petani dan berbincang-bincang. Salah satu yang dikemukakan petani yakni soal irigasi sawah. Zulhas menegaskan bahwa terkait irigasi agar petani tak perlu khawatir lagi karena secepatnya akan diselesaikan oleh pemerintah.